Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sania Afatin dengan NIM 8600072292 dari Prodi S1 PGSD UPBJJ Bandar Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka. Dalam video singkat ini, saya akan memenuhi tugas tutorial 1 dengan kode dan nama mata kuliah MKWN 4110 Pancasila dengan tema Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda dengan fokus proses lahirnya Pancasila dengan tutor pembimbing yaitu Bapak Waza Karya Akbar MPD. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa membutuhkan suatu dasar negara yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa. Dalam proses menuju kemerdekaan, para tokoh bangsa menyadari pentingnya merumuskan falsafah yang dapat menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dari sinilah lahir gagasan tentang Pancasila yang kemudian ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian sidang dan diskusi yang intensif dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Puncaknya terjadi pada tanggal 1 Juni 1945 ketika IR Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang disebut sebagai Pancasila. Sejak itu, Pancasila menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sidang BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama berlangsung dari 28 Mei hingga 1 Juni 1945, membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini, IR Soekarno menyampaikan pidato pada 1 Juni 1945 yang memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Tidak hanya itu, banyak tokoh-tokoh lain yang ikut serta di dalamnya, yaitu seperti Muhammad Yamin, Soepomo, Sosrodiningrat, dan masih banyak lagi. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah hasil rumusan dari Panitia 9 yang dibentuk setelah sidang BPUPKI, disusun pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini merupakan rancangan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama dalam Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam ini menjadi dasar rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan akhirnya Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Dari proses lahirnya Pancasila, kita dapat melihat nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, nilai kesatuan. Tercermin jelas dalam proses lahirnya Pancasila, yaitu karena para tokoh bangsa saat itu menyadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan juga budaya. Serta mereka rela berkorban dan menurunkan ego kelompok demi persatuan Indonesia. Yang kedua, yaitu nilai musyawarah dan mufakat. Tercermin dalam proses lahirnya Pancasila, yaitu karena para tokoh bangsa saat itu tidak langsung memaksakan pendapat masing-masing, melainkan memilih jalan diskusi kompromi dan kesepakatan bersama. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengubahnya demi menjaga persatuan. Keputusan itu diambil melalui musyawarah dan bukan paksaan, dan hasilnya adalah mufakat yang diterima semua pihak. Yang ketiga, yaitu nilai toleransi dan kebinekaan juga tercermin dalam proses lahirnya Pancasila, yaitu karena para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya.
serta Pancasila sendiri dirancang sebagai dasar negara yang bisa mewakili semua golongan, bukan hanya satu kelompok tertentu, tetapi untuk semua rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan. Nilai-nilai seperti inilah yang lahir dari proses panjang perumusan Pancasila, bukan hanya menjadi pondasi hukum dan politik negara, tapi juga menjadi pedoman etis dan moral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Refleksi untuk generasi muda. Yang pertama, sebagai generasi muda, saya belajar bahwa kemerdekaan dan dasar negara Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan, pemikiran, dan pengorbanan para tokoh bangsa yang luar biasa. Dari proses lahirnya Pancasila, saya memahami bahwa nilai-nilai seperti persatuan, toleransi, musyawarah, dan keadilan bukan sekedar konsep, tetapi fondasi yang telah menyatukan bangsa yang sangat beragam ini. Yang kedua, saya belajar bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dirawat. Yang ketiga, sebagai generasi penerus, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan kembali semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara saya bersikap, berbicara, dan berkontribusi di tengah masyarakat. Yang keempat, generasi muda bisa mengamalkan Pancasila, sudah pasti Indonesia akan semakin maju dan damai di masa yang akan datang. Dari sejarah lahirnya Pancasila, kita dapat belajar bahwa kemerdekaan dan persatuan Indonesia lahir dari semangat kebersamaan dan kesepakatan bersama para tokoh bangsa. Kita sebagai generasi penerus, mari kita jaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan sekitar. Karena hanya dengan itulah kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah akan tetap bermakna dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.